satu jamaah dari PT Alwan Zahira. Di sini saya mau menyampaikan aja sih kayak apa ya, dari kayak kronologi aja, maksudnya dari awal daftar sampai tidak diberangkatkan sama PT Alwan ini. Jadi waktu tahun 2017 itu saya daftar ke Alwan untuk berangkat haji, karena memang prosedur haji khusus itu daftar dulu, terus nanti nunggu berangkatnya itu mungkin sekitar 7 tahunan mungkin kan. Sekitar 7 tahunan itu memang pihak travel memang udah ngomong, maksudnya tuh nunggunya sekitar itu 7 tahun. Nah tapi sudah kami membayar DP di 2017 sebesar sekian, maksudnya sekian juta. Nah di 2024 di 2024 saya dikabarin Alwan, saya dikabarin travel kalau ini sudah waktunya berangkat. Nah prosedur dari Alwan kalau sudah waktunya berangkat harus melunasin haji khususnya tadi kalau memang mau berangkat. Jadi udah saya lunasinnya memang tidak langsung saya lunasin dicicil, tapi sebelum berangkat haji itu udah lunas. Nah ketika waktunya berangkat, waktu di 2024 itu pihak travel itu nggak memberangkatkan, maksudnya gagal berangkat itu dengan alasan perusahaannya lagi kolaps dan lain-lain, dan tidak ada biaya buat bayar visa dan lain-lain. Dia bilang kayak gitu sama jamaah. Itu padahal H-2 mau berangkat, itu kami udah dikasih manasik, udah dikasih kayak udah prepare lah, maksudnya udah dikasih manasik, udah dikasih perlengkapan haji segala macam, itu kami udah dikasih, udah siap berangkat lah. Tapi H-2 pihak travel ngabarin kalau nggak jadi berangkat, yaitu dengan alasan nggak ada dananya buat bayar visa katanya. Jadi kami semua itu total jamaah mungkin kemarin itu ada sekitar 15-an ya, sama yang haji Furoda gitu kan, sama yang haji khusus haji Furoda di 2024 itu pas kami ketemu gitu kan, pas kami ketemu semua pas waktu kayak Pak Dedinya bilang, Pak Dedi ini kan yang punya PT Alwan. Nah jadi pas mereka bilang itu nggak jadi gagal berangkat pas hari itu, jadi kami ya udah kami terima maksudnya ikhlas gitu kan, terima. Walaupun sebelum itu kami udah marah-marah besar kan, ibaratnya siapa sih yang nggak sedih, yang nggak nangis gagal berangkat haji gitu kan. Tapi ya kita kembali lagi kan, maksudnya solusinya apa, itu gimana. Jadi ya udah waktu itu kami dikasih solusi sama Pak Dedi, jadi dikasih solusi mau diberangkatkan di 2025 dengan catatan kami ini para jamaahnya mau kayak surat perjanjian di atas materai, jadi harus ada tanda tangan tertulis sama notaris biar kuat lah maksudnya kan, jadi tidak baik omongan. Nah terus itu udah ada perjanjian di notaris itu juga udah ada, udah terlampir juga, kami juga udah sempet juga. Tapi di tahun ini pas udah waktunya musim haji, kami menanyakan lagi kabarnya, gimana nih Pak, kok kami nggak ada nggak ada tanda-tanda mau diberangkatkan. Nah jadi Pak Dedi lagi ngomong lagi, malah dia bilang mau jual asetnya. Jadi kayak kami ini kayak ditelantarkan gitu loh, maksudnya kayak nggak bertanggung jawab. Padahal sudah ada surat perjanjian segala macam, tapi kenapa kok nggak jadi lagi gagal berangkat lagi gitu loh di tahun ini gitu kan. Jadi kita ini mau kejelasan gitu loh, ya sudahlah, kami mau uang kami itu kembali aja gitu loh, maksudnya uang jamaah ini mau kembali aja. Jadi kami mau nuntut Alwan buat kembaliin hak kami gitu loh, yang udah kami bayarkan itu dikembaliin lagi, karena memang udah dua kali gagal berangkat kan. Jadi siapa tahu Pak Vincent ada solusinya kan, solusinya apa gitu kan. Jadi saya sama jamaah yang lain minta bantuan Pak Vincent ini gimana. Oke, terima kasih atas keluh kesah terkadang masalah jemaah gagal berangkat dari tahun 2017 membayar sampai dengan tahun 2024 ya. Nah, dari sisi dokumen itu apakah udah ready semua? Udah, maksudnya Dokumen itu adalah persyaratan untuk naik haji. Apakah belum
selanjutnya 2025 itu dijanjikan berangkat. Ya. 2025 itu di tanggal berapa dan bulan berapa? Ya musim haji ini. Musim haji ini yang sekarang ini. Sekarang ini. Berarti kan sekitar bulan Mei. Ya, Mei itu kan orang udah pada berangkat Oke. haji. Nah, apakah pernah berkomunikasi dengan Pak Dedi terkait dengan perjanjian akan berangkat di bulan Mei tahun 2025? Udah sering. Sering. Apa jawabannya? Ya cuman siap, saya usahakan. Ini masih mengusahakan dananya. Saya masih jual asetnya. Gitu terus. Oke. Kalau Pak Richard gitu terus. Oke. Nah, ini kan jemaah kurang lebih 15 orang ya. Selebihnya itu apa harapan mereka dari 15 orang ini? Selain dari saudara-saudara ini, apa harapan mereka? Ya semua udah nggak mau lagi diberangkatin lagi, udah maksudnya udah nggak mau dijanjiin berangkat lagi. Jadi maunya tuh ya uang kami aja, uang Uangnya kami kembali gitu. Berapa total keseluruhan dari 15 orang ini? Kira-kira Ibu bisa nggak menaksir berapa jumlah kerugian atau berapa jumlah uang yang telah disetor oleh jemaah kepada Pak Dedi? Kalau di total 15 orang sih miliaran sudah. Miliaran ya. Sudah miliaran. Nah, dari semua itu apakah pernah dikembalikan semacam misalnya nilainya Cicil. ya cicil atau 100 juta atau berapa gitu? Nggak ada. Nggak pernah ya. Tapi ketika saudara bertemu dengan Pak Dedi, apakah ada harapan yang disampaikan? Selama setahun terakhir ini kita nggak ada ketemu. Ya, tapi maksud saya karena pernah tuh saudara menyampaikan tadi bahwa ada perjanjian di notaris. Iya ada. Nah, perjanjian notaris itu apakah ada limit waktu atau batas waktu dalam perjanjian itu akan mengembalikan? Tidak. Dalam perjanjian notaris ada nggak? Nggak ada. Ada. Saat tahun 2024 itu 2024. dijanjikan akan diberangkatkan haji tahun 2025 Oke. dan akan dikasih kepastian Oke. di bulan Desember 2024. Oke. Oke. Tapi ternyata lewat dari isi perjanjiannya itu akan diberi kepastian di Oke. Desember itu. Oke. Tapi ternyata lewat dari Desember 2024 sudah bulan Januari itu kami menanyakan ulang gimana perkembangannya, itu bilang katanya masih diusahakan penjualan aset. Oke. Kemudian Februari lagi ditanya, jawabannya juga sama. Jadi terakhir yang pertemuan sama Kak Dedi yang di kantor awan itu kan yang terakhir. Iya, terakhir. Terakhir itu responnya seperti saya usahakan dulu, tapi kalau misalnya lebih dari ini saya pasrah. Iya. Gitu. Ada omongan Iya. seperti itu. Iya. Selanjutnya Mas, apa yang saudara bisa sampaikan terkait masalah itu? Awalnya ditawari dari tahun 2023 dikasih tahu 2024 ibunya mau berangkat. Ibunya maksudnya mamanya Ya, saudara? saya mau berangkat Sama siapa? atas nama Ibu Sofiatun. Oke. Nah, pas 2024 ke Samarinda ngecek nama ibu saya tidak ada. Cek Samarinda maksudnya ibunya Cek. sebelumnya tinggal di mana emang? Tinggal di Wahau. Oh wow. Jadi saudara ini adalah perwakilan dari anaknya Sofiatun datang dari Wahau. Iya. Ya. Oke, lanjut. Terus pas 2024 dicek nama ibu saya tidak terdaftar di dalam haji. Saya datangi ke Bapak Dedi. Oke. Kata Bapak Dedi tidak bisa mengikuti di tahun ini katanya. Oke. Terus bertanya lagi ibu saya, terus kapan bisanya berangkat? Ya. Nanti saya usahakan pas di tahun 2025 saya kabari. Pas tahun 2025 ini pas minta kejelasan tidak ada sama sekali. Ya, sampai sekarang ya. Oke, dari semua persoalan ini selanjutnya apa yang Ibu harapkan dari kami? Sih dibantu lah ya. Ya. Karena kami sudah mentok ini menghubungi orang yang bersangkutan, responnya itu Kayak gitu-gitu aja. ya gitu-gitu aja gitu. Jadi Maksudnya kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada. Tanggung jawab. Iya, maksudnya tetap respon, tapi kayak nggak ada itikat buat apa sih? Kayak nggak ada itikat buat Mengembalikan mengembalikan uangnya. Oke.
maksudnya cuman Kalau boleh tahu, PT Alwan Zahira ini itu kantor pusatnya ada di mana? di Samarinda. Samarinda. Kalau Yusuf Dedi Fahroni ini dia berdomisili di mana? Kalau kami sih tahunya sih dia kemarin tuh ngomongnya rumahnya ada di Jakarta. Jakarta. Cuman dia bilang kerjaannya mobile, ngomongnya kalau saya Oke. ada kerjaan di sini, saya di sini. Oke. Selain dari saudara dan 15 orang yang lainnya, apakah pernah mendengar bahwa ada jemaah-jemaah yang lain yang mengalami hal yang sama? Ada sih beberapa. Ada beberapa. Kan kita juga cari tahu ya, Iya, ibaratnya kan oke. cari tahu itu apa. Cuma kita aja kah ini yang kena gitu kan? Ternyata enggak. Ternyata memang ada beberapa jamaahnya yang memang juga kena gitu loh. Kemarin kan sempat sharing juga tuh, sudah Oke. sampai ke ada yang ke pengadilan juga gitu kan. Jadi kayak kami ini juga, oh ya udah kita juga harus tempuh jalur itu juga kayaknya gitu, nah biar apa ya, biar ada kejelasan pastilah ibaratnya, nggak kayak gini-gini aja. Ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih cukup. Ya. Jadi pada prinsipnya kami juga berterima kasih ya kepada jemaah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Kami percaya bahwa jemaah niatnya adalah mulia ya, tujuannya adalah ibadah. Bahwa dana yang telah diberikan ke ke PT Alwan Zahira ini kurang lebih sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 ya. Nah, itu niatnya adalah bagaimana mereka menjalankan hukum Islam, betul ya? Nah, pada faktanya Pak Dedi ini telah menyalahgunakan dana daripada jemaah dengan niatnya adalah menelantarkan jemaah dan tidak memberikan kepastian kapan keberangkatannya. Sehingga kami merasa bahwa jemaah ini sedang mengalami permasalahan yang luar biasa karena niat mereka untuk ibadah itu kemudian gagal karena ulah daripada Pak Dedi yang tidak bertanggung jawab ya. Selanjutnya kami sebagai kuasa atau diberikan kepercayaan dari dari para jemaah ini, kami tentunya dalam kesempatan ini melalui siaran ini atau melalui video ini kami berharap satu kepada pemerintah Republik Indonesia, satu Kementerian Agama ya membentuk komisi terkait dengan, maksud kami adalah dengan DPR RI yang membidangi komisi pengawasan haji untuk sekiranya bisa membentuk namanya tim investigasi atau tim khusus atau pansus untuk menangani terkait dengan masalah jemaah. Karena kami percaya bahwa persoalan daripada Dedi ini dengan para jemaah ini adalah persoalan salah satu dari persoalan lain yang banyak di Republik ini terkait dengan jemaah haji. Kami percaya bahwa banyak jemaah-jemaah lain yang mengalami hal yang sama, hanya belum punya kesempatan atau mereka kebingungan mencari cara, mencari solusi, mencari jalan untuk bagaimana bisa mereka menemukan jawabannya, menemukan solusinya agar mereka bisa apakah berangkat haji atau dikembalikan dananya. Sehingga melalui kesempatan ini kami minta satu, seperti yang kami sampaikan tadi, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama bersama dengan komisi terkait di DPR RI untuk melakukan pengawasan, membentuk tim pansus untuk mengawasi terkait dengan PT Alwan Zahira yang berada di Kalimantan Timur di Samarinda. Dalam hal ini telah menelantarkan kurang lebih 15 jemaah yang datang ke kami, yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa ibu dan masnya. Dan kami juga meminta kepada PT Alwan Zahira dalam hal ini Dedi Yusuf Fahroni untuk bertanggung jawab mengembalikan dana jemaah kurang lebih miliaran rupiah agar sekiranya proses ini tidak berlanjut dalam ranah hukum. Kami minta itikat baik daripada Yusuf Dedi Fahroni, itu satu. Selanjutnya kami minta juga kepada pemerintah Provinsi DKI dalam hari ini baik gubernur maupun DPR Kalimantan Timur untuk membantu para jemaah ini untuk menekan Fahroni, menekan Dedi Fahroni, menekan Dedi Yusuf Fahroni untuk betul-betul bertanggung jawab kepada jemaah, mengembalikan dana jemaah. Demikian juga kepada pers, media TV One maupun media-media lainnya untuk betul-betul melakukan publikasi, membantu para jemaah untuk mencari keadilan, mengembalikan dana-dana mereka yang sudah diskor kurang lebih miliaran kepada Pak Dedi
maksud kami adalah Yusuf Dedi Pahroni. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan melalui YouTube ataupun melalui video bahkan siaran pers lainnya. Sekiranya media ini bisa membantu para jemaah untuk menyampaikan niatan mereka, menyampaikan hasrat tujuan mereka untuk bisa bertanggung jawab, dikembalikan dananya. Sekian dan terima kasih.